Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Rosita, NIM T 2018-80336. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahan ajar yang telah saya buat sebelumnya, yakni bahan ajar berupa brosur. Pada mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati, SSI, MPD, saya akan membuat sebuah video demi memenuhi tugas ujian akhir semester, yakni membuat bahan ajar berupa brosur. Adapun brosur yang telah saya buat berupa seperti ini. Bahan ajar yang telah saya buat berupa brosur dengan tema berupa sistem gerak manusia. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembuatan brosur ini, yakni yang pertama ada KD 3.1, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengkaitkannya dengan bioproses, sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kemudian KD yang kedua yakni KD 4.5, yakni menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan gerak yang menyebabkan gangguan sistem gerak manusia melalui berbagai bentuk. Adapun indikator atau tujuan pembelajaran yang akan ada di dalam brosur ini, yakni yang pertama tentang pengertian dan fungsi tulang, yang kedua struktur dan jaringan tulang, yang keempat jenis-jenis tulang, yang kelima penyakit dan kelainan tulang, dan yang keenam hubungan antar tulang. Seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana pengertian dari brosur, karakteristiknya, serta kajian di dalam brosur ini, beserta alasan mengapa saya memilih bahan ajar berupa brosur ini. Yang pertama, pengertian brosur. Brosur itu sendiri adalah sumber belajar berbahan cetak yang di dalamnya terdapat gambar atau tulisan yang berisi penjelasan-penjelasan singkat mengenai suatu informasi tertentu. Seperti ini ya brosurnya. Adapun kompetensi dasar yang ingin saya capai di dalam pembuatan materi di brosur ini, yakni ada KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengkaitkannya dengan bioproses, sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Yang kedua KD 4.5, yakni menyajikan hasil analisis tentang kelebihan pada struktur dan fungsi jaringan gerak yang menyebabkan gangguan sistem gerak manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Adapun karakteristik dari brosur ini adalah yang pertama, hanya sekali diterbitkan dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuannya untuk menginformasikan materi pelajaran. Yang ketiga, biasanya memiliki peran tunggal. Yang keempat, brosur dibuat semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik untuk membaca dan memahami materi yang ada dalam brosur. Yang kelima, didistribusikan secara mandiri. Didistribusikan secara mandiri. Jadi brosur ini dapat disalurkan kepada siswa ke siswa lain atau dari guru ke siswa itu langsung secara mandiri, tidak dengan perantara suatu apapun. Kemudian yang keenam adalah penggunaan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian yang selanjutnya alasan mengapa saya memilih bahan ajar berupa brosur tadi adalah setelah saya memilih beberapa jenis bahan ajar didasarkan pada karakteristiknya dan saya telah memutuskan untuk membuat brosur. Sebelumnya saya itu telah berpikir bahwa brosur itu adalah suatu bentuk bahan ajar yang sangat ringkas, mudah dibawa kemana-mana, mudah didistribusikan, kemudian juga hemat dan juga berisi banyak sekali ilustrasi gambar yang sangat menarik, sehingga hal tersebut dapat memicu siswa-siswa untuk berkeinginan untuk melihat serta memahami apa yang disampaikan oleh brosur tersebut. Di samping itu, brosur ini memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah dapat dimanfaatkan dengan mudah dan murah. Seperti yang kita ketahui bahwa brosur itu terdiri dari beberapa lembar saja yang bahasa dan pemilihan materinya itu singkat-singkat, berisi
dari rangkuman materi. Jadi kalau siswa itu membaca apa yang ada dalam brosur, otomatis siswa itu akan mudah untuk memahami dan mengingat materi yang disampaikan oleh brosur. Kemudian kelebihan yang lain adalah brosur ini mudah dibawa kemana-mana atau mudah juga untuk didistribusikan, sehingga dalam penggunaan brosur ini bisa efektif digunakan untuk siswa indoor maupun outdoor gitu, di dalam ataupun di luar ruang belajar seperti itu. Jadi siswa itu selain mudah ringan membawanya kemana-mana, siswa itu juga enjoy untuk belajar dimanapun dan kapanpun dengan bahan ajar brosur ini. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dari brosur ini adalah ilustrasi gambar dalam sebuah brosur akan menambah minat siswa untuk menggunakan dalam pembelajaran. Artinya, karena di dalam brosur ini banyak sekali ilustrasi, gambar-gambar, dan juga warnanya sangat menarik, maka hal itu akan memicu siswa untuk berkeinginan untuk memahami serta membaca apa yang ada dalam brosur, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, komponen dari penyusun brosur ini adalah yang pertama, judul diturunkan dari KD atau materi pokok. Di sini saya menggunakan untuk memilih materi pokok, yakni berupa sistem gerak manusia ya. Kemudian yang kedua, KD atau materi pokok yang dicapai diturunkan dari SI dan SKL. Itu terdapat pada daftar isi yang nantinya akan dicantumkan. Kemudian yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik perhatian, atau grafik, gambar, dan sketsa, serta lain-lain. Jadi di dalam brosur, dalam pembuatannya itu tidak hanya mencakup teks serta penjelasannya saja, harus ada berupa ilustrasi lain, berupa gambar yang menarik, misalnya simbol-simbol, penjelasan dari simbol-simbol yang mengilustrasikan dari teks materi rangkuman tersebut, dan juga pemilihan warna yang menarik. Yang selanjutnya terdapat tugas-tugas atau evaluasi. Di sini nanti saya akan membuat evaluasi itu hanya berupa soal. Adapun komponen dari penyusunan brosur ini, yakni yang pertama, judul diturunkan dari KD atau materi pokok. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa materi pokok di sini berupa sistem gerak manusia. Kemudian materi pokok diturunkan dari SI dan SKL. Dalam hal ini saya mencantumkannya berupa daftar isi, yakni rangkaian materi yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah informasi pendukung dijelaskan secara menarik, padat, jelas, berupa grafik, gambar, dan sketsa. Di sini bisa dilihat ya bahwa pada halaman sampul ini atau halaman yang pertama, ini judulnya berupa tulang. Di bawahnya judul ini terdapat ilustrasi berupa gambar dari tulang. Baik, ini berupa halaman sampul, halaman pertama, halaman yang kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Untuk penjelasan karakteristik isi dari brosur ini akan saya jelaskan setelah ini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari bahan ajar berupa brosur yang telah saya buat. Pada layar sudah tersedia ya, itu pada halaman pertama berupa halaman sampul yang berisi paling atas itu sistem gerak manusia, berupa itu adalah judul. Baik, pada layar sudah terdapat gambarnya ya, bahwa itu merupakan halaman sampul bernomor 1 dengan judul sistem gerak manusia. Nah, judul ini saya peroleh dari susunan KD atau materi pokok yang ada pada kelas 11 IPA. Selanjutnya di bawah tulisan tulang itu ada tulisan bahan ajar brosur. Yang di bawahnya lagi ada berupa gambar dari tulang normal dan tulang keropos. Itu gambar ini mengilustrasikan bahwa tulang itu seperti ini gambarnya gitu ya. Kemudian daftar isi itu berupa turunan dari SI dan SKL yang ada pada materi kelas 11.
Bisa dilihat ya bahwa nomor 1 itu halaman sampul, nomor 2 pengertian dan fungsi tulang, nomor 3 halaman 3 itu struktur dan jaringan tulang, halaman 4 jenis-jenis tulang, halaman 5 penyakit dan kelainan tulang, dan halaman ke-6 hubungan antar tulang. Selanjutnya kita masuk ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua ini menyangkut tentang pengertian dari tulang. Pada bagian paling atas, di situ saya selipkan pertanyaan kepada siswa, apa itu tulang? Nah, ketika saya membawa brosur ini dan siswa membukanya, ini diilustrasikan bahwa guru itu sambil bertanya kepada siswa. Jadi tulisan dari apa itu tulang itu akan memancing interaksi antara guru atau diwakilkan oleh brosur ini kepada siswa untuk dapat berinteraksi seperti itu. Jadi brosur itu istilahnya brosur itu dapat berbicara gitu. Apa itu tulang? Kemudian siswa setelah membaca kalimat pertanyaan apa itu tulang, pasti dia akan berpikir dan kemudian dia akan penasaran tentang pengertian dari tulang. Dan hal itu akan memancing siswa untuk terus membaca ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya itu ada pengertian tulang, dijelaskan secara singkat namun padat. Nah, untuk mendukung dari pengertian tulang itu sendiri, di sana sudah ditampilkan berupa gambar dari tulang itu sendiri. Kemudian yang di bawahnya ada fungsi dari tulang. Banyak sekali ya, ada 1 sampai 6 poin. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Sama seperti yang halaman kedua, halaman ketiga ini brosur bertanya kepada siswa tentang apa saja struktur dan jaringan penyusun tulang, dan kemudian di bawahnya itu dijelaskan secara sederhana tentang struktur serta jaringan penyusun tulang rangka. Nah, yang paling menarik dari halaman ketiga ini, pada baris yang terakhir di situ terdapat animasi-animasi yang mendukung tentang contoh-contoh dari anggota tulang di tubuh kita. Selanjutnya masuk ke halaman yang keempat, yakni tentang jenis-jenis tulang. Di sana telah disebutkan bahwa terdapat ada 4 jenis tulang. Penjelasan ini yang diberikan oleh brosur itu berupa penjelasan singkat namun padat, yang itu sekiranya sudah bisa menjelaskan inti dari jenis-jenis tulang tersebut. Kemudian di bawahnya itu ada nama-nama tulang pada tubuh. Selanjutnya masuk ke brosur yang kelima, halaman yang kelima. Di sana terdapat banyak sekali animasi yang baru yang berbeda dengan animasi yang sebelumnya ya. Jadi siswa itu akan tetap merasa tertarik gitu dan tidak bosan untuk membaca brosur ini. Di sana sudah sangat banyak penjelasan tentang keterkaitan antara tulang serta kelainannya. Dan seperti yang terlihat ya, bahwa di halaman 5 ini terdapat evaluasi proses belajar siswa, yakni berupa titik-titik yang nantinya itu siswa diharuskan untuk memberikan jawaban atau mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang tepat. Adapun tujuan dari pemberian soal pada brosur ini yakni untuk mengevaluasi proses belajar siswa dan juga untuk mengasah pola berpikir siswa untuk lebih kreatif serta agar siswa mau berpikir, serta ini merupakan bentuk dari variasi di dalam brosur yang selain ada materi juga ada berupa evaluasi. Selanjutnya pada halaman terakhir, yakni halaman 6, ini halaman penutup yang berisi tentang hubungan antar tulang. Di sana juga banyak sekali ya. Oke, selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja hal-hal yang saya sampaikan tentang brosur ini. Mungkin banyak sekali kekurangan yang saya lakukan.
dalam pembuatan brosur ini, begitu pula dalam pembuatan video ini. Oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.